Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas terlebih dahulu. Silahkan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Mulai bawa absen terlebih dahulu. Oke, Faris hadir. Aisyah. Oke, Ria. Hadir. Oke, Mas Turi. Oh, sakit ya. Kita doakan Mas Turi lekas sembuh. Fauzi. Sakit juga ya. Semoga sakit apa? Demam ya. Kita doakan Fauzi lekas sembuh. Dan hari ini pelajaran kita adalah tentang iman kepada kitab Allah, yaitu meyakini kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Kita sudah mempunyai kitab umat Nabi Muhammad yang terakhir adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran. Yaitu di kelas ini ya, tentunya Pak Wahyu ingin ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, silakan berdiri semuanya. Ayo, silakan berdiri semuanya. Ketika Pak Wahyu mengucapkan silakan, maka kalian ikuti petunjuknya Pak Wahyu. Oke, contoh. Silakan tepuk tangan 1 kali, 2 kali. Nah, karena tidak ada silakan, maka yang salah dihukum. Oke ya? Pak Wahyu akan menanyakan. Kalau yang salah, Pak Wahyu tanyakan pelajaran apa sebelumnya, kemudian yang sudah kita pelajari tentang apa ya. Oke, konsentrasi ya. Silakan. Oke, silakan. Silakan tepuk tangan 1 kali. Silakan tepuk tangan 2 kali. Silakan hadap kanan. Oke. Ya. Dah? Hadap kiri. Hadap kanan. Parci. Oke, Parci. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan hadap kiri. Silakan hadap kiri. Yang salah adalah Parci. Oke, Parci. Kita hari ini mempelajari tentang kitab. Parci mempelajari tentang apa yang sudah kita pelajari, yaitu menjaga kelestarian alam. Mengapa kita sebagai umat Islam wajib meyakini tidak hanya Al-Quran, tapi Allah menurunkan ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa hikmah dari keyakinan ini ya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ada yang tahu? Ada. Oke, Aisyah. Kita akan semakin memiliki sikap toleransi dengan meyakini kitab. Oke, kita akan semakin memiliki sikap toleransi. Oke, hari ini sesuai dengan topik kita, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah kita hari ini akan mempelajari tentang model pembelajaran Jigsaw. Peserta didik mampu menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab Al-Quran. Sebelumnya, kalian siapkan HP-nya terlebih dahulu. Silakan, dikeluarkan HP-nya. Pak Wahyu akan tes gaya belajar kalian dulu, yaitu silakan kerjakan scan barcode ini. Oke, barcode lihat sama temennya ya, nanti minjem sama temennya. Silakan di scan barcode terlebih dahulu, kerjakan sekitar ada 6 sampai 10 soal. Ini akan menjelaskan tentang gaya belajar kalian. Sudah kalian kerjakan? Sudah 10 menit ya waktunya ya. Siapa? Ada 3, audio, visual, dan juga kinestetik. Silakan. Siapa yang hasilnya bisa di screenshot nanti dikirim di grup WA kelas ya, PAI kelas 8.
Anak sudah mengerjakan kelas gaya belajar ini selama 10 menit. Sekarang Pak Wahyu ingin tahu, dan sudah Pak Wahyu sebagai kelompoknya. Yang kelompok audio, angkat tangan. Audio. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang visual. Visual, oke, perempuan banyak visual ya. Ternyata sama Sufardiansa, visual berarti suka melihat, menggambar dan sebagainya. Yang kinestetik, oke, kelompoknya Parji, iki ya, kinestetik berarti nanti tugasnya adalah mempraktekkan apa yang ada dalam ketika mencintai Al-Quran. Oke, selanjutnya perhatikan, khusus yang gaya belajar visual, ya, silakan kalian bisa, nah ini, scan barcode ini, ayo silakan, yang visual, 2 kelompok ini, silakan scan barcode. HP-nya dikeluarkan, scan barcode. Oke, ayo silakan scan barcode-nya. Kalian akan menemukan video di YouTube. Silakan dipelajari 10 menit. Oke? Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, yang gaya belajarnya untuk yang auditori. Ini biasanya anak-anak yang suka membaca sambil mengeluarkan suara. Silakan, golongannya kelompok ini, dikeluarkan HP-nya. Ayo, Bril. Di-scan barcode-nya. Oke. Sudah? Oke, kalian akan masuk ke link. Silakan dibuka, open. Oke, di situ ada bacaan. Ya, sama yang kinestetik juga ya. Kinestetik juga silakan di-scan barcode-nya. Untuk yang kinestetik silakan scan barcode. Ayo silakan. Barcode-nya di-scan. Akbar. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Kinestetik, visual, kemudian di sini adalah auditori. Silakan sekarang dipencar. 4 orang di sini yang visual tetap di sini, yang kemudian visual yang belakang pindah ke sini. Pindah. Jadi dalam satu kelompok campur. Silakan pindah di sini. Pindah. Tama sama di sini. Ayo pindah. Sini. Karoma pindah ke auditori juga sana. Karoma sama Safira. Ayo silakan. Aroma sama Safira di belakang. Untuk yang Putri sama Aisyah maju ke depan sini. Ya? Oke. Belakangnya siapa di sini? Oke, sudah ya. Jadi di sini perhatikan, ada kelompok inti, ada kelompok asal. Perhatikan. Di sana ada, tadi kan auditori visual sudah masing-masing dalam satu blok, sekarang sudah mencar. Nah, tugasnya nanti untuk yang di sini ada kelompok inti, silakan kalian pelajari tentang materi tentang satu, bagaimana membuat Canva mind mapping, yaitu untuk kelompoknya Aisyah di sini. Di sini kan sudah campur ya. Mind mapping membuat tentang sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Nanti presentasi ya, perwakilan. Yang kedua, tentang adanya membuat Canva karena suka visual ya, membuat Canva yaitu di sini, yaitu akan presentasi perwakilan kelompok ini, dan juga yang di sini akan menjelaskan tentang adab terhadap Al-Qur'an sama Akbar. Di sini 2. Oke ya. Nanti kelompok sini kinestetik karena gaya belajarnya seperti itu. Oke, silakan diskusi mulai dari sekarang. Ini silakan dikerjakan LKPD-nya untuk kelompoknya Akbar, yaitu mempraktekkan adab terhadap Al-Quran. Nanti kalian cari ya. Andra bisa bergabung di sini, mencari bagaimana adab ketika membaca Al-Quran, membawa Al-Quran bagaimana ya, adab-adabnya bagaimana. Oke, silakan didiskusikan. Untuk kelompok ini yaitu membuat Canva. Ya, nanti sejarah mind mapping, sejarah turunnya Al-Quran. Ini adalah LKPD-nya, silakan dipelajari. Oke, untuk kelompoknya di sini ya, membuat ya dengan Canva, silakan dibuka Canva-nya. Untuk di sini juga ya, kelompok ini juga. Oke, kelompoknya di sini juga. Oke ya, nanti membuat Canva. Silakan buka HP-nya. Oke, tentang Canva. Oke. Ya, kelihat bahwa yuk diskusi kelompoknya ya, bahwasanya LKPD-nya adalah di sini bagaimana ya, LKPD-nya kita salah satu bagaimana bentuk penghormatan kita terhadap Al-Qur'an, yaitu bagaimana tentang prakteknya. Akbar, apa ya tadi tentang apa? Cara membawa Al-Qur'an. Bersuci sebelum baca Al-Qur'an atau berwudu. Kalau Farsi
mencium ya Al-Quran setelah membaca Al-Quran. Kalau Saiful mengamalkan isi dari Al-Quran. Nanti ditulis ya salah satu ayat yang menjelaskan tentang itu. Contoh tentang dilarang pacaran, berzina, dilarang meninggalkan sholat dan sebagainya. Oke, kelompok ini yaitu membuat mind map ya. Mind map terhadap ya, silakan Canva-nya sudah 50% bagus ya. Membuat membuat mind mapping terhadap sejarah turunnya kitab. Oke. Kelompoknya Ria yaitu bagaimana 5 kitab ya didesain ada di Canva, yaitu bagaimana sikap toleransi terhadap Al-Quran. Oke, sudah bagus ya. Oke, betul. Ya, betul. Bagus itu ya. Oke, betul. Nanti diskusikan mana yang terbaik bisa dipresentasikan di kelompok ini. Oke, kelompok ini juga ya. Udah? Keluar? Oke, tentang Al-Quran sudah. Kelompoknya oke. Sudah bagus ya, intoleransi. Bersama mengakhiri intoleransi, ciptakan dunia yang aman. Oke, luar biasa, nanti bisa kita praktekkan. Perhatikan, karena sudah berdiskusi bersama kelompoknya, silakan kembali ke kelompok asalnya. Chandra yang masuk ke auditori pindah ke sana, silakan. Untuk Ari sama Angga pindah ke kinestetik ya. Untuk Karoma sama Safira silakan. Tidak tetap di situ enggak apa-apa. Putri, Karoma di belakang ya. Kemudian Faris bisa ke sini ya, untuk Karoma pindah ke sesuai dengan gaya belajarnya ya. Oke. Perhatikan. Sekarang silakan diskusi lagi dengan kelompoknya. Ayo, diskusi apa yang sudah kalian pelajari dari kelompok inti tadi. Silakan didiskusikan tentang bahwasanya Ari ya sudah dipelajari dari kelompok ini. Ari ya berwudu ya sebelum baca Al-Quran. Kemudian adanya sholat perintah dalam Al-Quran, perintah dilarang pacaran, dilarang meninggalkan sholat dan sebagainya. Oke, kelompoknya Isa tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana mind map sejarah turunnya 5 kitab suci Al-Quran yang harus kita hormati. Oke, ya silakan diskusi, saling menanyakan kelompoknya Aisyah. Oke, selanjutnya di sini silakan diskusi ya, bagaimana tentang nanti akan presentasi habis ini, pokoknya akan tunjuk untuk kelompok ini ya, diskusi tentang pamflet toleransi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aisyah ya. Aisyah sudah membuat mind map sejarah turunnya Al-Quran, kitab-kitab Allah. Silakan diterangkan. Ayo, Kitab Aisyah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejarahnya turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi dan larangan 2 perintah. Oke. Kitab Taurat, kata yang diterangkan oleh Aisyah, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, turun di Mesir, kemudian berisi 8 larangan dan juga 2 perintah. Nanti kita pelajari bersama di buku bacaan kita masing-masing. Tepuk tangan untuk Aisyah dulu. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Turun di Mekah dan Madinah. 2. Untuk seluruh kaum. Penyempurnaan kitab sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk Putri ya. Putri menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, luar biasa dari kelompoknya visual ya, sudah presentasi. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita lihat penampilan dari kelompok yang sudah membuat Canva. 5 kitab suci yang diturunkan pada Nabi, ada tambahan yaitu suhuf kepada Nabi Ibrahim. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ria. Oke, silakan. Semuanya, ayo silakan masuk ke depan sini. Yuk, semua masuk ke depan. Kurang deket. Ayo silakan, Karisma. Silakan, Sufar. Yuk, dari Allah. Ayo silakan, Karisma. Kelompoknya Karisma sudah membuat Canva, yaitu tentang 5 kitab suci, 4 kitab suci tambahan 1 yaitu adalah suhuf Ibrahim. Silakan dibaca nomor 1.
Arisma apa siapa? Ria? Satu, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tepuk tangan untuk Ria. Silakan Ria. Ini. Nomor 2, Injil. Nomor 2, Injil. Injil kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa. Oke, kepada Nabi Isa alaihis salam. Tepuk tangan untuk Arisma. Nomor 3, untuk yang tambahan yaitu Suhuf Ibrahim. Apa Viva? Suhuf Ibrahim adalah Ada. apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Oke, seperti dalam Quran surat Al-A'la, Sufi Ibrahim wa Musa, pintar Ipul ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi membuat Canva. Oke. Untuk kelompoknya ya. Silakan. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, dicoba. Oke, baiklah anak-anak. Yang terakhir yaitu dari kelompok asal ini ada perlu kita ya. Oke. Silakan Ari, praktek ada terhadap Al-Quran. Ayo. Bersuci sebelum membaca Al-Quran. Oke, bersuci sebelum baca Al-Quran. Contohnya seperti apa Ari? Berwudu. Oke, berwudu. Yang pertama adalah membaca niat dulu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu membasuh Muka, 3 kali, kemudian tangan ya. rambut, Itu dalam rangka kopeng. Oke, telinga, bukan kuping, telinga ya. Kemudian Akbar, silakan. Dibaca yang keras, Akbar. Ini Akbar. Membawa Al-Quran dengan sopan. Membawa Al-Quran dengan sopan. Ini diibaratkan Al-Quran. Bagaimana cara membawa Al-Quran yang baik? Silakan Akbar. Kayak gini. Oke, sambil berjalan. Ya, tidak boleh gimana Akbar? Membawa Al-Quran? Tidak boleh. Nah, terus lempar-lempar coba, dilempar-lempar. Lempar-lempar Akbar. Nah, tidak boleh ya. Itu tidak sopan. Apalagi ada temennya dilempar, tidak boleh ya. Jadi bagaimana caranya Akbar? Kayak gini, Pak. Oke gini, wajahnya aku sudah kayak santri ya, sudah kayak Pak Kiai. Tepuk tangan untuk Akbar ya. Oke. Selanjutnya, anak, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Kita sudah mempelajari dengan kalian yang gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik sudah berpindah ke yang lain. Yang visual membuat Canva, yang kemudian ada juga yang membuat mind mapping seperti kelompoknya Aisyah, kelompoknya Akbar membuat praktek simulasi dalam praktek membaca Al-Quran, kemudian bagaimana menghormati adab terhadap Al-Quran. Oke, kesimpulan hari ini, silakan ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ria, silakan disimpulkan dia. Hari ini kita belajar apa aja? Mengetahui urutan turunnya kitab. Oke, dengan mind mapping kita mengetahui turunnya kitab. Yang kedua, Sejarah kitab. sejarah kitab-kitab Allah. Yang ketiga, Isi kitab. isi-isi kitab sudah dijelaskan, pedoman, ajarannya dan sebagainya. Yang terakhir, Praktek adab terhadap Al-Quran. oke, yang terakhir adalah praktek adab terhadap Al-Quran. Oke, sebelum diakhiri, Pak Oya akan selalu mengingatkan kalian harus senantiasa sering-sering membaca Al-Quran. Tidak hanya ketika tadarus Al-Quran bulan Ramadan, tapi sehari-hari juga membaca Al-Quran. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Terima kasih. Dengan mengetahui gaya belajar, mengetahui bagaimana tata cara menghormati Al-Quran dan sebagainya. Semangat untuk belajar ya. Selamat untuk belajar, menggapai cita-cita. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleh, berbakti kepada orang tua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum ditutup, ayo Angga, Ari, perhatikan. Sebelum ditutup, kita membaca doa setelah belajar. Yuk, silakan dipimpin oleh Ria, ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.